Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah dengan NIM 18230049. Di sini saya akan melanjutkan tugas mereview jurnal tugas ke-6 dari Seminar Akuntansi Keuangan yang mana tentang Standar Setting Process in Accounting dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Ferbi Yandi Ananda SE MSI. Di sini, jurnal yang saya review yaitu berjudul tentang The Sharmani in International Accounting Standard Setting, The Chinese Approach to Accounting for Business Combination, atau ketidakharmonisan dalam pengaturan standar akuntansi internasional, pendekatan Cina untuk akuntansi kombinasi bisnis. Di sini, pembahasan teorinya yaitu pendekatan Cina terhadap pengaturan standar akuntansi sejak 1980-an telah diarahkan untuk mendorong terciptanya perusahaan bisnis yang layak yang mampu berpartisipasi dalam ekonomi global. Perusahaan-perusahaan ini menyediakan produksi ekonomi lapangan kerja dan pendapatan mata yang asing untuk memfasilitas perkembangan ekonomi. Tindakan dari berbagai pembuat standar akuntansi nasional yang memungkinkan atau memerlukan metode akuntansi yang berbeda dari IFRS mungkin didasarkan pada faktor ekonomi politik daripada kebutuhan pasar modal. Secara khusus, keputusan pembuat standar Cina untuk mengizinkan metode penyatuan kepentingan mencerminkan konteks reorganisasi industri skala besar yang terjadi di Cina. Berdasarkan standar Cina, kombinasi bisnis dianggap reorganisasi antara entitas ekonomi, bukan transaksi pasar modal. Jadi, pandangan Cina tentang kombinasi bisnis sangat berbeda dari pandangan IASB. Sudut pandangan Cina mencerminkan konteks ekonomi politik di Cina, di mana banyak saham perusahaan Cina tidak terdaftar di pasar modal. Pada bulan Januari 2007, dari total saham yang diterbitkan oleh perusahaan Cina, bagian yang terdaftar dicatat 8,1% rata-rata yang berdasarkan laporan bulanan CSRC. Pendekatan penanaman akuntansi dalam konteks sosioekonomi di sepanjang dua dimensi yang berbeda. Dimensi ekonomi politik yang berkaitan dengan hubungan horizontal antara kekuatan sosial, politik, dan pengaturan standar akuntansi. Dimensi budaya yang berkaitan dengan vertikal hubungan antara representasi akuntansi dan peristiwa keuangan. Makalah ini menyajikan argumen yang telah dibahas sebelumnya dalam literatur penelitian akuntansi. Argumennya pada dasarnya adalah 1. Standar pelaporan keuangan internasional IFRS dimaksudkan untuk melayani kebutuhan pasar modal internasional. Kedua, di negara tertentu, standar akuntansi juga didasarkan pada faktor ekonomi politik, seperti pembuatan kebijakan ekonomi makro, perkembangan ekonomi, dan reorganisasi industri. Ketiga, standar akuntansi internasional tertentu mungkin ditolak atau dimodifikasi oleh negara tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus ekonomi politik tempat standar akuntansi beroperasi. Kasus yang dibahas pada artikel ini yaitu membahas dua aspek ketidakharmonisan dalam pengaturan standar akuntansi internasional, yang mana aspek pertamanya yaitu berkaitan dengan konteks ekonomi politik dari standar akuntansi keuangan. Hal ini diilustrasikan oleh keputusan pembuat standar Cina untuk mengizinkan metode penyatuan kepentingan akuntansi untuk kombinasi bisnis meskipun metode ini dilarang oleh EFASB dan IASB. Keputusan para pembuat standar Cina ini tampaknya didasarkan pada faktor ekonomi politik yang berkaitan dengan kebutuhan reorganisasi industri di Cina daripada keinginan untuk melayani kebutuhan pasar modal global. Aspek kedua dari ketidakharmonisan berkaitan dengan peran yang dimainkan oleh pemahaman yang berbeda tentang tujuan fundamental pelaporan keuangan dalam konteks internasional. Adapun objek penelitian di sini yaitu terjadi di Provinsi Beijing, Cina. Teknik analisis datanya yaitu digunakan dalam artikel ini adalah dengan menggunakan metode akuisisi, akuntansi, dan juga model nilai wajar. Adapun hasil penelitian ini yaitu tujuan IASB untuk menghasilkan satu set standar akuntansi untuk digunakan di pasar modal global telah menyebabkan pengurangan metode akuntansi yang diperolehkan dan bergerak ke arah akuntansi nilai wajar. Secara khusus, IASB menyimpulkan bahwa metode akuisisi harus menjadi satu-satunya metode akuntansi yang diizinkan untuk kombinasi bisnis.
Sebaliknya, pembuat standar Cina secara eksplisit mengakui keberadaan penggabungan dan akuisisi dan mereka memutuskan untuk mengizinkan dua metode akuntansi yang berbeda untuk jenis transaksi yang berbeda. Dengan demikian, pembuat standar Cina menciptakan pendekatan kombinasi bisnis yang berbeda dari IFRS, sehingga menantang supremasi IASB serta tujuan mencapai konvergensi standar akuntansi internasional melalui model akuntansi nilai wajar. Pembuat standar Cina secara eksplisit mengakui keberadaan baik penggabungan dan akuisisi dan mereka memutuskan untuk mengizinkan dua metode akuntansi yang berbeda untuk jenis transaksi yang berbeda ini. Dengan demikian, pembuat standar Cina menciptakan pendekatan kombinasi bisnis yang berbeda dari IFRS, sehingga menantang supremasi IASB serta tujuan mencapai konvergensi standar akuntansi internasional melalui model akuntansi nilai wajar. Pembuat standar Cina secara implisit mengaku keberadaan baik penggabungan dan akuisisi dan mereka memutuskan untuk mengizinkan dua metode akuntansi yang berbeda untuk jenis transaksi yang berbeda ini. Dengan demikian, pembuat standar Cina menciptakan kombinasi bisnis yang berbeda dari IFRS sehingga menantang supremasi IASB serta tujuan mencapai konvergensi standar akuntansi internasional melalui model akuntansi nilai wajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan membaca. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.